Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di live event menuju Istana. Dan Indonesia, pemirsa, hingga saat ini masih tergantung pada energi fosil. Apa yang akan dilakukan oleh kandidat presiden dan calon wakil presiden untuk membangun kedaulatan energi? Kita kembali simak cuplikan debat capres tadi. Di bidang energi, kita mengembangkan pertama, kita harus meningkatkan migas kita produksinya. Yang kedua, mengurangi impor. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah melakukan penghematan. Yang keempat adalah melakukan diversifikasi energi dengan mengembangkan energi baru dan terbarukan. Mengadakan perubahan-perubahan cara kita berpikir energi. Yang pertama, kita harus memperbaiki sistem karena akibatnya yaitu mix energi yang baik, mengadakan konversi energi ke gas untuk minyak untuk transportasi. Kita sudah berhasil mengkonversi dari dapur kita, sekarang konversi ke kendaraan kita secara nyata, bukan pidato. Kedua, kita harus segera memperbaiki transportasi umum. Itu hal yang sangat penting dilaksanakan. Kedua, meningkatkan produktivitas energi kita, baik yang terbarukan, geotermal, air, dan sebagainya. Ya, itu tadi visi misi yang terkait dengan energi. Dan kalau Anda merasakan energi yang ada di studio sekarang malam ini, itu juga luar biasa. Karena energi yang ada di studio kita malam ini adalah energi yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Kita berikan tepuk tangan buat teman-teman yang ada di studio. Oke, kalau kali ini saya minta pendapat pertama dari Bu Tri Mumpuni, silakan. Kalau saya melihat sebaiknya mungkin kedua belah pihak bisa menjelaskan kenapa kita masih selalu heavy bicara soal BBM, kalau soal bicara energi. Jadi ekonomi kita ini masih ekonomi fossil fuel gitu ya. Padahal sudah saatnya itu lebih ditekankan kepada apa yang saya katakan ekonomi energi terbarukan atau renewable. Kenapa? Karena kalau kita bicara energi terbarukan, itu dengan mudah kita bisa mengatakan bahwa rakyat menjadi mandiri. Saya selalu mengedepankan rakyat. Karena apa? Karena rakyat mampu menyediakan sendiri energinya itu sepanjang pemerintah memberi fasilitas. Bentuknya? Jadi bentuknya tadi saya katakan bahwa ada akses terhadap informasi, kemudian juga akses finansial, dukungan infrastruktur ya, mempermudah dia untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan energi terbarukan yang jumlahnya di Indonesia regulasinya udah cukup belum? Luar biasa. Belum sepenuhnya menjawab apa yang diperlukan oleh berarti masyarakat. Belum ada keberpihakan sebenarnya? Belum sama sekali. Dan yang lebih menyedihkan, kita banyak sekali menyedot uang kita. Belum ada keberanian yang menonjol bahwa uang yang 300 triliun yang dipakai untuk mensubsidi itu sebetulnya kalau kita berani mengatakan bahwa kita potong minimal 10%, gradually 20% dan sampai nanti 50%, Anda bisa bayangkan alokasikan uang subsidi tadi yang begitu besar itu untuk mengembangkan yang namanya energi terbarukan dan itu energi itu bisa dikerjakan langsung oleh rakyat. Karena saya melihat sendiri bahwa usaha itu ada, tapi dukungan pemerintah dirasa mungkin kurang. Soal 300 triliun itu kan lebih menarik kalau kita ambil selisih dari 300 triliun itu gitu kan. Tapi itu perlu didiskusikan lebih lanjut. Dari Anda sendiri Pak Kodari, catatan Anda. Ya memang sumber energi kita di luar yang fosil itu kan banyak sekali. Bu Tri Mumpuni saya kira sangat paham itu dan di kita belum dimanfaatkan secara optimal. Misalnya tapi riset soal itu kan sudah banyak. Artinya potensinya ada, negara sudah mendanai beberapa riset untuk melakukan penelitian terhadap itu, tapi yang Anda maksud kemauan pemerintah untuk mengimplementasikannya. Betul, regulasi juga belum berpihak. Misalnya soal bioetanol. Kita masih ingat, kita masih mengingat tahun 2005 misalnya, 2006 masih betul itu kampanye bioetanol. Itu ada Pak dalam wacana kedua capres saya melihat. Betul, tapi sekarang kan nggak ada bekasnya itu. Nggak, artinya apa? Pengembangan energi non fosil itu sangat tidak memadai dari sisi subsidi misalnya. Sampai hari ini tentu tidak adil kalau subsidi itu diberikan besar kepada energi fosil. Tapi pada saat yang sama energi non fosil diberikan pajak yang sangat tinggi misalnya gitu. Itu yang membuat
ini tidak berkembang. Kalau kita lihat Brasil misalnya, kenapa Brasil itu bisa mengembangkan bioetanol sangat luar biasa? Karena memang dia sejak awal itu sudah menekankan bahwa ini harus diganti, walaupun dia punya sumber energi fosil. Nah, kebijakan negara yang dibikin itu jelas sekali, jadi insentif sangat besar dan kepada pengguna yang menggunakan ini itu diberikan subsidi yang juga sangat besar. Yang saya tangkap Anda butuh konkretnya ya sebenarnya ya, Mas Mufidah. Intinya dalam waktu dekat ini persoalan subsidi yang sangat besar tadi yang 300 triliun ini ada turunannya lagi sebenarnya. Subsidi listrik sebenarnya 30 triliunan lagi gitu. Jadi subsidi-subsidinya harus diselesaikan terlebih dahulu agar sebenarnya daripada dibakar, lebih baik dibuat manfaatnya untuk masyarakat. Kan gambarnya seperti itu. Artinya apa? Jokowi JK mempunyai konsep bahwa konversi BBM ke BBG ini menjadi satu hal yang krusial. Karena kan kita melanjutkan ini program yang sudah berjalan harus dilanjutkan, harus Anda direvisi. mau coba mengatakan Pak JK punya histori soal itu. Betul. Tracknya ada. Tracknya sudah ada. Dan tidak hanya itu aja. Gas itu selain harganya juga terjangkau, kita masih punya reserve gas lebih besar ketimbang minyak yang memang sudah depleting ratio-nya sangat sebentar lagi, tinggal 15 tahun lagi mungkin habis. Kalau Tapi gas katanya lifting mau 1 juta. Enggak. Kalau itu agak sulit sekali sebenarnya. Kalau lifting dijamin 1 juta oleh Pak Hatta Rajasa itu tadi 2015 loh. tidak mungkin ya. Karena apa coba? Karena dia akan mengandalkan yang namanya tertiary recovery. Artinya dia menggunakan enhanced oil recovery. Enhanced oil recovery itu bukan hanya menambah, mungkin menambah dalam waktu 1 tahun, tapi depleting ratio-nya akan cepat. Artinya apa? Reserve yang ada di dalam ini tetap sama sebenarnya. Hanya tinggal ditariknya. Pak Fuad, ini harus Anda jawab. Ini persoalan yang sangat mendasar. Silakan. Kita itu sebenarnya pernah berproduksi sampai 1,5 juta barel per hari. Sampai ditinggalin oleh pemerintahan Pak Harto itu masih 1,5 juta barel per hari. Dan selama pemerintahan itu, waktu itu, ini naik terus. Zamannya pemerintahan Pak Harto itu naik terus sampai 1,5 juta 20 malah. 1,520 juta barel per hari. Itu waktu terakhir ya. Nah, kok bisa naik terus selama itu, terus kemudian sekarang turun terus. Kenapa? Salah satunya adalah karena memang eksplorasi memang menurun. Jadi investasi dan eksplorasinya itu, enggak, yang itu yang udah tua. Tapi kan mesti dari dulu itu kenapa bisa naik? Riwayat itu karena memang mencari baru terus. Jadi ada temuan baru, temuan itu enggak ada. Nah, sekarang yang namanya diversifikasi di kita, energi itu kan kira-kira 40% dari BBM. Mungkin 18% kira-kira batu bara. Gas alam kira-kira 18%. Ya kira-kira biomas itu 22%. Itu geothermal, hidropower itu 1-2%-an aja. Seperti itu, ya, masih kecil geothermal hidropower. Nah, sedangkan tadi dibilang oleh saudara Mufidah kan hampir yang dari minyak itu, dan itu minyak yang 40% itu sebagian kita udah tahu importnya cukup serius juga kan, besar, yang makan duit juga itu. Nah, itu pun paling cadangannya sekitar bangsa 12 tahunan habis. Memang kalau yang gas alam kan masih banyak itu. Mungkin gas alam bisa sampai 50 tahun lebih. Tapi gas alam itu juga terus terang aja juga masih Pak Fuad, dengan 1 juta barel itu 2015 katanya Mas Mufidah nggak mungkin itu tercapai. 2015 maksudnya mungkin, tapi nanti akan depleting ratio-nya malah cepat habis. Itu maksudnya. Bukan. Kalau energi itu dengan asumsi proven yang ada itu dipercepat pengambilannya, dengannya kalau barangnya itu ya memang mempercepat penghabisan itu. Tetapi kan ini diasumsikan juga ada pertemuan sumber-sumber baru. Dan ini sebetulnya masalah energi. Kita itu potensi menemukan hal-hal yang baru itu ada. Misalnya ada yang sebut dengan, kayak kita belum ngembangin nuklir juga, jangan lupa itu. Kita juga belum ngembangin nuklir ya, di samping yang lain itu. Dan mungkin akan ada penemuan sumur baru. Sumur baru, karena ini kenapa itu berhenti, pencarian eksplorasinya itu berhenti. Sejak mulai itu. Tapi kalau sulit Pak, biayanya dari mana sebenarnya? Kalau dari versinya itu cost recovery ya? Tidak semudah itu juga, karena memang investasi ini dari dulu itu adalah baik dari kekuatan dalam maupun dari kekuatan investor-investor luar di minyak kan itu, dari sehingga ada porsi yang dipimpin oleh Pertamina, ada yang oleh porsi daripada kekuatan investasi modal asing itu lebih besar lagi. Cuman kan dulu bohirnya kan memang pemerintah, penguasanya memang pemerintah. Zaman itu tuh kuat betul pemerintah melalui kepanjangan tangannya Pertamina pada saat itu. Nah inilah yang sekarang ini harus didiversifikasi kepada hal-hal yang lain, karena ruangan untuk mendiversifikasi itu misalnya tenaga surya, ya, air, angin, apa semua itu besar sekali di Indonesia. Itu yang belum digali. Asal jangan ini Pak, menggunakan energi tenaga unjuk rasa. Bapak-bapak kita break dulu ya, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Baik pemirsa, perbincangan kita semakin panas, walaupun saya tahu AC dalam Grand Studio ini sudah banyak sekali, ya kan? Dan saya juga percaya dari wajah-wajah
para pendukung di sini sudah ngotot pengen tanya, tapi sabar, ada waktunya buat Anda. Dan sekarang waktunya kita break dulu. Kami segera kembali sesaat lagi.